Bina Pertiwi. Oke, langsung kita mulai dulu untuk kegiatan pertama, yaitu Refresh Understanding of Greek Culture. Selamat pagi, sini sudah ada Bu Christine. Pagi Bu Christine. Selamat pagi Mbak Rebecca. Boleh dibantu Bu, apa nih Bu yang mau disampaikan terkait Refresh Understanding nih Bu? Teman-teman saya lihat kemarin pada belajar dulu Bu semuanya Bu. Kalau gitu nggak usah di-refresh kalau gitu ya. Karena udah pada belajar jadi nggak usah di-refresh kali. Tetap Bu. Pemahaman Ya, biar lebih terima dalam. kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi sosialisasi sebuah budaya itu memang seharusnya diawali dengan adanya safari semacam ini teman-teman ya. Jadi ada diskusi dengan tim budaya, dengan manajemen mengenai rumusan budaya kita gitu. Nah, cuman karena kondisi sedang pandemi seperti ini maka terpaksa safarinya dilakukan secara virtual seperti ini ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kedekatan kita, tidak mengurangi kesatuan hati kita dan emosi kita untuk sama-sama menerima dan melaksanakan nantinya value dalam yang dirumuskan dalam grade ini. Gitu ya. Terima kasih atas penyampaiannya. Semoga yang tadi teman-teman dan bapak-bapak bisa jawab dengan baik dan lancar, nggak cuma sampai hari ini ya. Semoga tadi semakin diperdalam, semakin ingat ketika menghadapi suatu problem mungkin bisa diambil salah satu poin dari grade itu untuk diaplikasikan di pekerjaan kita sehari-hari. Selamat pagi, saya mau menyapa yang di ruangan podcast, Pak Adi, Pak Arso, Pak Mahmudi, dan juga Pak Agus Mustafa. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi. Pertanyaannya terkait tadi culture yang sudah diberikan oleh informasinya dan sudah didiskusikan di awal. Mungkin sebenarnya rekan-rekan di marketing ini perlu contoh yang lebih mendarat nih Pak dari culture itu. Seperti kenapa culture itu sebenarnya harus kita tanamkan sih di dalam masing-masing employee. Dan kalau bisa kita mungkin dijabarkan dengan contoh yang lebih mendarat Pak, ke teman-teman supaya semakin diingat dan supaya semakin dimengerti. Persilakan mungkin dari Bapak yang di sisi kiri dulu, Pak Adi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Jadi Pak, tadi terkait culture Pak. Jadi pentingnya culture bagi perusahaan itu seperti apa dan kenapa setiap employee ini harus menerapkan culture itu Pak. Mungkin bisa dikasih contoh juga Pak yang lebih mendarat ke teman-teman nih. Karena di marketing kan aktivitasnya beragam nih Pak, mulai dari yang produk, yang SCM, yang logistik. Jadi mungkin semua punya pemahaman yang sama terhadap pentingnya culture ini Pak. Oke, makasih BK pertanyaannya. Seperti Ya, tadi dibilang kan, culture ini tuh harus diapalin atau enggak kan gitu. Sebenarnya kalau diapalin itu ya hukumnya sunnah aja. Yang penting adalah bagaimana kita mengerti atas culture ini, ya kan. Nah, untuk bisa mengerti kan harus dibaca kan gitu. Dan untuk bisa lebih mengerti lagi harus dibaca berulang-ulang kan. Sehingga kalau lah apal ya syukur, kalau enggak apal ya berarti udah mengerti apa sih maksud dari culture grid ini. Kalau tadi pagi Pak Arso kan udah posting itu ya. Sesuatu yang bisa tumbuh dan berkembang bisa lebih baik itu kalau itu keluarnya dari dalam Pak ya. Gini aja, kalau sesuatu itu tidak keluar dari dalam, tidak keluar dari hati kita, ya itu pasti akan kalau orang Jawa bilang itu anget-anget tai ayam kan gitu. Ya sebentar aja gitu loh. Ya. Jadi ya ayo kita harus membulatkan tekad, kita harus menyatukan hati kita dan pikiran kita untuk bisa itu tadi, apapun yang kita lakukan harus bisa keluar dari dalam dan kita harus ikhlas juga melakukan itu semuanya. Itu aja BK. Makasih BK. Iya. Saya lanjut ke Pak Arso Pak. Ya, sebetulnya nggak perlu nggak perlu dihafalkan, tapi
sebetulnya kalau ujung dari culture ini kan dilakukan ya. Tapi kalau bisa dilakukannya setiap hari. Jadi kalau dilakukan setiap hari nanti akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang dijalankan itulah dan bersama-sama, dan itu akhirnya menjadi satu culture. Nah, memang tentunya culture itu kan harus disamakan ya tadi, karena kita kan mempunyai berbagai macam karakter, mempunyai berbagai macam tujuan, berbagai macam kepentingan. Jadi value-nya ini harus disamakan. Nah, kalau kita balik ke grade itu kan ujungnya kan trustworthy itu sebetulnya tuh. Nah, trustworthy itu kan dapat dipercaya, dapat diandalkan. Artinya kita tuh pengen menjadi perusahaan yang bisa diandalkan. Nah, kalau kita pengen menjadi satu perusahaan yang diandalkan itu ya tentunya harus semua orang yang ada di BP itu juga harus bisa diandalkan. Paling gampang sih kadang-kadang ya kita lah hubungan dengan mungkin atasan atau mungkin dengan bawahan itu ya. Kalau salah satu penilaian ya, salah satu penilaian dari atasan ke bawahan, mana yang bagus mana, yang enggak bagus gimana. Salah satu penilaian itu adalah yang bisa diandalkan. Artinya kalau si A diminta untuk melakukan sesuatu, bikin melaksanakan ke sana itu selesai. Nah, itu enggak pusing. Jadi atasannya juga enggak pusing. Tapi kalau misalnya diminta bikin A nggak jadi, bikin B nggak jadi, akhirnya kan atasnya pusing. Akhirnya itu kriteria yang tidak bisa diandalkan. Nah, kita harus merubah kita diri sendiri kita dulu supaya kita bisa menjadi orang yang bisa diandalkan. Kumpulan dari orang-orang yang bisa diandalkan inilah nanti akan membangun Bina Pertiwi yang great. Supaya menuju ke sana gimana? Nah, itu kan ada steppingnya tuh sebetulnya. Jadi supaya nggak ngafalin ya, dari mindsetnya dulu. Jadi kalau kita sendiri sudah takut, bagaimana kita bisa mau mengungkapkan ide? Nah, ide mindset tadi itu kan, ide kan awal salah satunya kan ide ya. Nah, kita harus lepas itu idenya apa. Jujur itu kita lagi mencoba mencari. Yuk carilah ide sebanyak mungkin. Dari ide-ide itu pasti banyak yang bagus-bagus kan. Ya kita jalanin gitu. Nah ide itulah kita kumpulkan, kita jalankan jadi nanti inovasi kan. Inovasi bersama itu. Nah, terus kita kembangkan. Jadi untuk menuju ke sana tentu harus bersinergi. Ya bersinergi tadi kan muncul aspek muncul semut itu. Terus tapi dan kita harus menjadi orang yang paling excellent. Sebetulnya yang paling bagus itu tadi yang Pak Adi cerita tuh telur. Telur itu kalau dikasih kekuatan dari luar, itu jatuhnya telur dadar, telur ceplok. Tapi kalau misalnya keluarnya, pecahnya itu dari dalam telur, itu jadinya ayam. Kehidupan yang berkembang. Nah, itu yang kita berharap adalah pecahnya itu dari dalam. Karena kalau misalnya disuruh-suruh terus itu kita akan mudah capek. Capek itu kalau misalnya kita disuruh lari 5 kilo capek itu. Tapi kalau misalnya keinginan kita yang dari dalam 5 kilo biasa, ya biasa aja. Kalau manusia BP nanti berkualitas pasti nanti akan membentuk satu organisasi yang kuat dan ujungnya adalah trustworthy. Gitu. Jadi kalau pemahaman saya seperti itu. Di marketing nanti mudah mengaplikasikannya kan, gitu, ya. Betul Pak, siap Pak. Terima kasih Pak Arso atas penjelasannya. Mas Bruri dipersilakan Mas pertanyaannya. Terima kasih Mbak Beka. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Bruri. Ini saya mau menanyakan kira-kira nih Pak, bagaimana sih Pak tips dan triknya sih untuk menumbuhkan nilai-nilai yang ada di culture perusahaan kita, yang sebenarnya sih nilai-nilai ini sebenarnya sudah ada ya Pak, yang harus kita tanamkan tidak hanya di perusahaan tapi di dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Nah bagaimana Pak tipsnya dari Bapak-Bapak semua untuk menumbuhkan dan meningkatkan nilai-nilai tersebut, dan
dan bagaimana jika bapak-bapak mengalami satu masa yang di dalam kondisi tertentu lah Pak, baik itu pekerjaan, kehidupan yang sekiranya itu menguji dari nilai-nilai tersebut Pak. Itu sih yang ingin saya dapatkan di sharing pagi ini Pak. Mungkin bisa mulai dijawab dari Pak Agus dulu, Pak Agus. Jawaban dari saya adalah yang pertama, kita harus tahu dulu culture itu apa. Ya, itu sebagai basicnya kita, bagaimana caranya kita bisa secara terus-menerus bisa mengaplikasikannya. Culture adalah suatu kebiasaan, ya, kebiasaan yang baik dari kita. Nah, kalau kita berbicara kita itu adalah perusahaan, ya. Nah, BOD dalam hal ini sudah mensaripatikan ya bahwa yang namanya culture kita itu namanya itu grade. Itu kan seperti itu. Nah, itu yang menjadi dasarnya kita. Jadi kalau ditanya cara mengaplikasikannya seperti apa sih kita? Ya ayo kita bareng-bareng bahwa dari kelima value ini kita itu harus apa? Kita harus aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling gampang lah. Contoh yang paling gampang di kita dan ini basic sekali. Apakah kita sudah menjadi karyawan atau manusia pembelajar? Ya kita balik lagi misalkan Bruri. Apakah Bruri saat ini sudah senang membaca gitu kan? Itu aja dari situ. Kita mulai dari situ. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik inilah yang mestinya di setiap karyawan Bina Pertiwi itu harus seperti itu. Itu seperti yang saya jelaskan itu ya. Terus yang kedua, kalau misalkan kita di masa-masa sulit, kita lagi ya anggaplah kita lagi karena kerjaan banyak banget misalkan ya kan biasa kan kalau kita dikasih kerjaan yang banyak terus habis itu kita merasa stres dan lain-lain ya. Nah, kita tinggal balikin lagi apa yang menjadi tujuan kita kerja. Ya kan, tujuan kita kerja sebenarnya apa sih? Itu yang menjadi value-nya kita sih Mas Buri. Itu mungkin jawaban dari saya Mbak BK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Boleh ditambahkan lagi Mang Budi untuk jawabannya? Mungkin pertanyaan pertama sama kedua itu ada korelasi yang kuat tuh. Jadi saya sekaligus menambahkan yang pertama dan menjawab yang kedua. Tadi kan apa sih pentingnya budaya? Nah, pada dasarnya itu kita manusia itu tuh bekerja untuk apa sih? Kita bekerja ataupun kita hidup itu adalah untuk menyelesaikan masalah, benar nggak? Apapun masalah yang kita hadapi, baik itu yang ada di dalam pergaulan, di rumah tangga, kemudian di masyarakat dan juga masalah-masalah yang kita hadapin dalam bekerja kan gitu. Nah, kenapa kok kita perlu budaya? Ya, karena kita sadar bahwa company ini Bina Pertiwi itu adalah diisi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang budaya kan. Ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jawa, ada yang Jawa pun macam-macam kan, ada yang Bekasi, ya Betawi kan gitu kan, ada yang Ngapak, ada yang Jogja, Solo kan gitu, Ada yang Klatenan. ada yang Klatenan. Nah itu mereka Ada yang Madura Pak. ada yang Madura ya. Nah mereka itu tumbuh dengan budayanya masing-masing dari kecil ya. Dididik sama orang tuanya, dididik oleh masyarakat sekitarnya, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang mereka pelajari selama tumbuh dan berkembang. Nah, Anda bayangkan kalau itu ngumpul di satu perusahaan Bina Pertiwi dan menghadapi sebuah masalah yang sama. Nah, saya yakin respon setiap orang itu akan beda-beda. Nah, pertanyaannya, akankah Bina Pertiwi itu tuh dilihat oleh customer
itu dengan warna yang macam-macam kan gitu kan. Nah, tentunya kita nggak mau ya. Untuk itulah maka kita perlu kesepakatan bersama, kita perlu konsensus budaya apa sih yang harus kita munculkan ketika kita itu menghadapi masalah yang itu bisa dibaca oleh siapapun, baik itu internal maupun eksternal. Ya. Nah, itu yang harapan saya itu adalah merupakan sebuah respon dari semua insan Bina Pertiwi ketika menghadapi sebuah masalah. Nah, kalau itu semua mampu kita tampilkan secara konsensus, itulah yang sebenarnya nanti itu adalah budaya perusahaan. Nah, contoh soal yang paling gampang nih ya, urusan respect. Ini kan seringkali kita ketemu hari-hari nih ya. Bagaimana ketika kita merespek ada atasan kita, orang yang lebih tinggi dari kita, itu sesuatu yang wajar nggak? Ya. Dan seringkali kita tampilkan kan, karena memang dari kecil kita dididik seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita juga bisa melakukan respect yang sama kepada orang yang statusnya di bawah kita? Misal, kepada siapa ya? OB gitu kan, office boy. Benarkah respect kita ke mereka itu tuh sama dengan ketika kita merespek sama atasan kita? Nah, belum tentu kita bisa melakukan itu ya. Nah, hal yang sama seringkali kejadian tuh. Banyak juga customer kita yang dulu itu adalah anak buah kita. Ketika dia duduk di customer, masihkah akankah kita merespek beliau itu kita dudukkan sebagai customer? Atau kita masih memperlakukan dia seperti dulu dia sebagai anak buah kita? Nah, ini yang saya sering kali lihat bagaimana teman-teman karena saya tumbuh dari Yuti, itu adalah teman-teman dari Yuti ketika menghadapi customer yang dulu anak buahnya itu tuh masih memperlakukan seperti layaknya anak buah dulu gitu. Nah, ini yang saya nggak mau ya. Mari kita dudukkan orang-orang orang-orang sesuai dengan porsinya. Nah, hal yang sama adalah ketika gini nih, mungkin contoh soal lagi nih. Kita sering kan, kita punya teman dulu tumbuh dan berkembang karena masuknya bareng kan gitu kan. Kemudian berjenjang kita naik sama tuh. Tapi pada akhirnya bisa jadi teman kita itu akan duduk sebagai bos kita. Nah, seringkali kita pun juga kadang-kadang, nah ini kalau pas normal nih, pikiran normal, itu kita masih menghargai beliau sebagai bos kita. Tapi seringkali ya, ketika kita lagi emosional, yang muncul itu bukan memposisikan tadi sebagai tempatnya, tapi kadang-kadang memposisikan dulu teman saya tahu persis dia kayak apa ya. Nah, inilah yang esensi dari budaya. Kenapa? Budaya itu muncul ketika kondisi terpaksa, kondisi terpepet, itulah yang sebenarnya karakter utamanya yang muncul. Nah, saya ingin ketika kita dalam kondisi terpepet, ya kan, ngadepin siapapun, entah customer, entah internal, maka perilaku atau budaya yang muncul itu adalah budaya grit, ya. Itu yang harus muncul dari kita. Nah, ketika itu tuh udah muncul, maka disitulah sebenarnya budaya Bina Pertiwi grit itu tuh baru benar-benar itu terinternalisasi atau mendarah daging di dalam seluruh insan Bina Pertiwi. Nah, tip and tricksnya apa nih yang pertanyaannya Mas Bruri? Ya. Tip and tricksnya itu nggak ada cara lain kecuali apa? Ada beberapa tingkatan, ya. Di level individu itu adalah tentu kita harus memahamin, kita harus
tahu knowledge-nya apa. Kalau kita udah tahu, baru kita apa? Kita lakukan. Kalau kita lakukan secara terus-menerus, maka skill kita akan muncul. Kalau skill kita muncul, maka lama-kelamaan akan menjadi sebuah attitude bagi diri kita. Nah, attitude setiap orang yang sama, misalnya tadi respect terhadap orang lain, itu tuh muncul di setiap individunya teman-teman Bina Pertiwi, maka respect itu akan menjadi budayanya Bina Pertiwi. Ya. Nah, caranya apa? Tip and tricksnya. Saya ada satu tuh beberapa kali. Ada rumusan yang namanya 21/90. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu hal yang sama, kita lakukan selama 21 hari berturut-turut, ya, maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Ya. Kalau kita mampu itu secara konsisten melakukan hal yang sama 21. Ya. 21 hari. Misalnya nih paling gampang, setiap kali datang pagi, maka saya menyapa Mas Bruri. Selamat pagi Mas Bruri, kan itu kan. Tiap pagi saya lakukan itu 21 hari berturut-turut, maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Dan itu kita lakukan terus-menerus sampai 90 hari. Ya. Kalau sampai 90 hari kita konsisten melakukan itu, maka menyapa selamat pagi itu menjadi sebuah lifestyle buat saya. Dan itu kalau udah seperti itu, maka itu dalam kondisi apapun itu akan tetap muncul gitu. Dan kalau itu saya nggak ketemu sama Mas Bruri, ada sesuatu yang hilang. Gitu. Terima kasih Bapak-Bapak. Semangat kita tipsnya, Pak. sama-sama implementasikan. Ya, terima kasih. Saya lanjut ke penanya berikutnya, Pak Daniel. Dipersilakan Pak. Oh, saya yang klik ya tadi. Ya udah saya nanya Mbak. Selamat pagi Bapak-Bapak. Oke Mas Daniel. Pagi Mas. Ini tadi terkait itu Pak. Jadi ini kan kita ngomong culture perusahaan ya Pak, terkait budaya perusahaan. Jadi yang saya mau tanya gini Pak, saat ini kita kan Bina Pertiwi tadi Pak Mahmudi bilang itu kan memiliki karyawan yang beraneka ragam. Yang coba saya soroti di sini adalah kaum yang sebagian besar adalah kaum milenial Pak. Mungkin mewakili kaum saya kali Pak ya, kaum milenial. Nah saat ini kan memang sangat banyak Pak, cukup banyak di Bina Pertiwi. Kaum milenial ini kalau kita lihat itu sangat memberikan warna dan ide-ide yang cukup segar, yang cukup menantang, yang dimana pasti harapannya mampu mendongkrak penjualan atau income perusahaan. Nah, di balik sisi kreativitas ini Pak, itu kan yang tak kenal batas, bahkan sampai yang dibilang Pak Arso tadi ada berapa ratus ide gitu kan. Nah, milenial ini masih kondisinya juga moody dan emosional yang masih up and down-nya naik turun Pak. Jadi naik turun. Nah, ini kira-kira ada tips nggak Pak ya dari Bapak-Bapak untuk menjaga semangat dari rekan-rekan milenial ini Pak, sehingga semangatnya tetap up terus seperti itu Pak. Daniel, saya mau bergeser dulu dari ruang podcast. Pak Hasan, pagi Pak. Ya, kayak gini. Memang kan tadi sampaikan sama Pak Mahmudi ya, kita tuh organisasi yang di latar belakangnya oleh karyawan yang beragam latar belakang. Ada yang milenial, ada yang kolonial, kemudian ada yang asal usulnya pun juga dari daerah yang berbeda-beda, dan itu budayanya pasti akan berbeda. Gitu. Nah semua itu kan disatukan di dalam budaya perusahaan. BP lah katakanlah dengan budaya grid. Gitu. Jadi perbedaan-perbedaan tadi yang latar belakang asal usul, kemudian usia, golongan, itu disatukan menjadi di dalam budaya BP yang disebut grid people. Memang untuk mempersatukan itu tidak mudah ya, dan salah satu kunci yang bisa kita jalani untuk perbedaan ini adalah kita menghargai setiap perbedaan. Memang tidak mudah tuh ya, banyak orang juga yang tidak bisa menerima dengan lapang dada dan pikiran terbuka atas perbedaan yang terjadi, baik
perbedaan pola pikir antara milenial dengan kolonial lah gitu istilahnya, maupun dengan pola pikir orang yang dari budaya asal-usul yang ceplas-ceplos gitu, atau yang kalau ngomong bulet gitu. Nah, tapi perbedaan itu harus kita satukan. Ya. Nah, kalau bicara antara kolonial dan, sorry saya ini pakai istilah kolonial gitu ya, karena memang lebih gampang dicerna gitu, kolonial dan milenial. Milenial, Pak. Ya, Milenial. kenapa? Daniel. Senior milenial. Nah, senior dan milenial lah. Milenial ini kan memang dia dilahirkan di dalam kondisi yang budaya lingkungan dia tumbuh pun juga berbeda dengan zaman kita baheula ya gitu. Jadi mereka terbiasa dengan pola pikir yang terbuka, kemudian banyak ide-ide kreatif dengan energi yang masih tinggi gitu. Tapi seorang yang senior itu dia makan asam garam yang cukup banyak ya, pengalaman yang cukup banyak. Walaupun katakanlah mungkin energinya tidak sebanyak orang-orang yang milenial. Nah, di dalam satu budaya yang baik, ini justru yang harus disinergikan antara orang-orang yang milenial dengan yang senior, gitu, dengan masing-masing menghargai satu dengan yang lain. Misalnya seorang yang senior dia mempunyai anak buah yang milenial dengan pola pikir yang kreatif, kemudian liar lah gitu pola pikirnya, kemudian banyak ide-ide yang nyeleneh gitu. Tapi kalau seorang senior yang dia tidak punya pikiran terbuka, dia katakanlah kacamata kuda, merasa dia pengalamannya dia itu yang paling benar, dia dulu sukses dengan pengalamannya dia, walaupun sekarang dengan pengalamannya dia itu dengan cara yang sama belum tentu sukses hari ini ya. Kemudian dia tidak bisa menerima pendapat maupun ide-ide dari bawahannya yang seorang milenial, pasti itu tidak akan terjadi kesepakatan solusi yang baik buat perusahaan. Jadi seorang senior nih, kita sebagai seorang senior itu harus mempunyai pemikiran yang terbuka, menghargai pendapat teman-teman kita yang dari milenial. Ya, siapa tahu mereka lebih benar dari kita kan. Nah, cuma yang paling penting adalah ide-ide dari mereka itu bagaimana sama kita digabungkan dengan pengalaman-pengalaman dari seorang senior. Ya, orang senior kan melewati masa-masa yang pada saat katakanlah baik, pada saat susah gitu, kemudian menghadapi risiko-risiko yang pernah dia jalani. Nah, pengalaman-pengalaman itu lah yang harus digabung dengan pendapat-pendapat dari seorang milenial. Milenial mungkin dia lebih melek IT, dia informasinya bisa akses kemana-mana, kemudian dia juga metodologi pengajarannya waktu dia di sekolah berbeda dengan zaman kita dulu. Nah, itu kalau digabungkan, menurut saya akan menciptakan satu ide-ide yang justru malah akan menjadi satu value atau nilai yang berbeda, diferensiasi yang bisa kita deliver kepada para pelanggan kita gitu. Nah, jadi ini harus kita manfaatkan ya, antara kalau milenial dan senior dalam satu organisasi. Jadi jangan sampai juga dalam satu organisasi itu dia ngumpul semua senior gitu, atau ngumpul semua senior, tapi ini harus berbaur antara senior dan yang milenial untuk bisa sinergi antara energi yang tinggi, kemudian yang orang punya pengalaman jam terbang, ini yang harus disinergikan sehingga mendapatkan satu ide-ide yang memang jadi lebih menciptakan diferensiasi yang baik buat kita. Mungkin itu Neil dari saya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hasan atas insight-nya Pak. Ada satu pertanyaan lagi. Dipersilakan Mas Tito. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, ini pertanyaannya mungkin kalau misalkan Pak Hasan masih join, Pak Hasan bisa ikut menjawab Pak, ke Pak Hasan, Pak Adi, Pak Arso, dan Pak Agus Pak. Jadi ini pertanyaan yang pernah saya tanyakan ke Pak Pahmudi Pak di forum sebelumnya gitu kan. Dan jawabannya cukup menginspirasi rekan-rekan yang ikut di forum tersebut. Nah, ini mungkin jawabannya singkat Pak gitu kan. Kebiasaan apa sih Pak yang Bapak-bapak itu sekarang sedang melakukan di luar aktiviti pekerjaan sekarang, atau mungkin di luar hobi yang sekarang tuh lagi ditekuni nih Pak, kayak gitu Pak. Kalau Pak Mahmudi itu kan sekarang hobinya itu kan lagi senang ini ya Pak, baca buku setiap malam gitu ya, sebelum tidur ya.
Nah, kalau Bapak ini kira-kira apa nih Pak yang sekarang ini sedang ingin dicoba ini Pak gitu kan, dan kemudian lagi sedang dibiasakan dengan metode yang tadi mungkin Pak Mahmudi sampaikan itu Pak. Ya itu mungkin bisa di ini Pak, sharingkan Pak ke kita gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari Pak Hasan dulu mungkin Pak. Ya, kan aktivitas di luar pekerjaan itu salah satu cara kita untuk keluar dari kejenuhan ya. Saya rasa semua orang harus punya itulah hobi yang membuat kita itu kembali merecharge diri kita sendiri, gitu kan, di luar aktivitas rutin kita baik di tempat pekerjaan maupun di tempat-tempat lain gitu. Nah, hobi itu kan tentu harus yang apa ya, yang suka kita, yang kita membuat suka melakukannya. Ya. Karena orang kalau misalnya senang melakukannya, itu pasti totalitas dia akan mengerjakannya. Ya, sama di tempat pekerjaan pun juga begitu. Kita juga harus membangun satu budaya yang membuat orang itu happy, ya, be happy. Karena orang kalau udah happy mengerjakan sesuatu, dia akan totality gitu. Jadi kalau kita membangun budaya yang membuat orang tidak bahagia, ya itu percuma. Ya, saya harapkan budaya greed kita itu membangun orang bahagia, kemudian dia akan totality mengerjakan tugasnya. Sama dengan kita juga pada saat kita mengerjakan sesuatu yang di luar pekerjaan kita, hobi kita harus sesuatu yang membuat kita bahagia. Nah, terus kalau pertanyaannya apa yang lagi saya kerjakan? Kalau saya sebenarnya nggak terlalu banyak apa namanya keinginan lah ya gitu ya. Ya kalau di luar pekerjaan yang saya tekuni, di luar pekerjaan yang sekarang saya rilis untuk recharge saya, ya saya motoran lah. Ya saya motoran karena ya ini udah lama nggak ngegas nih bro. Ya. Hobi ya Pak. Jadi, ya karena motoran itu bagi saya tuh akan maintain adrenalin saya gitu ya. Jadi Anda ada tahu lah usia saya kan udah memasuki usia pensiun, kemudian saya butuh maintain adrenalin saya. Ya itu salah satunya dengan motoran. Memaintain juga emosional saya. Kemudian memaintain juga activity saya bersama dengan teman-teman sehingga komunikasi saya masih tetap terbangun dengan siapapun lah komunitasnya. Komunitas motoran di kantor, komunitas motoran di klub saya maupun dan sebagainya gitu. Nah, tapi di luar hobi ini apa yang, kalau pertanyaan di luar hobi ini ada sesuatu yang lagi saya mauin enggak gitu. Saya lagi coba mau berkebun tuh. Karena saya sering kali diracunin sama Pak Arso urusan berkebun. Jadi kayaknya kan berkebun itu kan membutuhkan ketelatenan, kesabaran, karena kan nggak instan ya. Jadi kita menanam sesuatu itu kan terus nggak langsung sehari 2 hari kita bisa memetik hasilnya. Ya, ada yang bisa tahunan, ada yang bisa bulanan, tergantung komoditas apa yang lagi kita tanam. Jadi ya saya lagi coba menyalurkan hobi baru saya tuh. Saya lagi baca beberapa referensi gitu untuk ke arah sana. Karena itu juga salah satu yang akan melatih ketelatenan kita ya, kesabaran kita, kemudian keseriusan kita untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Kita kan pasti tentu punya target juga kan. Kemudian saya mau nanam durian misalnya, 5 tahun lagi berbuah, itu kan harus saya pelihara dengan baik, harus dipupuk, harus dipangkas dan sebagainya. Itu membutuhkan kesabaran, ketelatenan, kekonsistenan kita dalam bekerja. Nah, jadi saya harapkan juga Anda tuh pada saat menyalurkan hobi ya bukan hobi-hobi yang asal hobi gitu ya. Kumpul-kumpul sama teman-teman tapi nggak jelas tujuannya apa gitu. Itu tetap harus Anda sukai dan Anda harus punya tujuan juga untuk apa menyalurkan hobi itu gitu. Ya mungkin itu tuh dari saya, hobi saya. Nggak tahu hobi Pak Mahmudi, Pak Arso, Pak Adi mungkin lebih fantastis hobinya. Saya mau balik jadi petani aja dulu. To nature ya Pak? Ya. Gimana Pak Adi, ada tambahan Pak Adi dari pertanyaan Mas Tito? Pak Adi sama Pak Arso lagi seneng lari sekarang dia. Pak Adi lari udah biasa nih yang lari buat saya udah lifestyle Pak. Oh ya. Udah levelnya ada lifestyle. Yaitu sama seperti Pak Hasan, karena kita diracun Pak Arso juga berkebun. Bikin podcast khusus kan ini gitu. Pak harus Pak. Tapi kenapa berkebun kan gitu? Kalau bicara hobiku banyak, kan?
dari setiap, mungkin hampir setiap komunitas di Bina Pertiwi ini pasti aku ada, ya kan? Apa coba? Lari ada, mancing ada, naik gunung ada, sepeda ada, apalagi kan gitu. Jadi hampir semuanya ada, dan itu aku sengaja gitu loh. Kenapa? Karena pengen bergabung dengan semua komunitas, dengan orang-orang yang berbeda. Kan tidak semua orang hobi mancing kan, tidak semua orang hobi sepedaan, tidak semua orang hobi lari kan gitu. Jadi dari situ kita bertambah banyak teman, bertambah banyak ya teman baik lah gitu lah. Siapa sih POD yang pernah dibully sama Tohirin? Nggak ada kecuali aku kan gitu. Aku dibully sama Tohirin. Kenapa? Karena dia dapat ikan banyak, aku nggak dapat kan gitu. Ya gitu. Aku juga pernah dibully sama Bururi kan gitu. Dibully sama Dul Hamid kan gitu. Ya gitu. Tapi kalau bicara itu hobi ya, hobi. Tapi kalau bicara yang baru sekarang itu tadi berkebun. Ada alasannya kenapa berkebun. Jadi gini, setiap pagi kalau kita habis sholat, kalau aku habis sholat Jumat, sholat subuh gitu ya, itu kan bangunnya pagi kan, jam 4, setengah 5 gitu. Habis sholat subuh, ya ini nasib deket kantor kan gitu. Nggak ada kegiatan yang lain yang aku lakuin. Pasti apa? Tidur lagi kan gitu. Nanti bangun jam 7, mandi, berangkat. Nyampe setengah 8 pun bisa sebenarnya. Kan gitu. Nah sekarang nggak, aku lakuin adalah, karena katanya kalau bangun setelah subuh itu tidur, itu nggak baik. Nggak baik buat kesehatan juga. Sehingga aku harus punya aktivitas. Jadi sekarang aktivitasnya ada berkebun. Jadi begitu habis sholat subuh, nunggu sebentar, begitu udah agak terang. Nah kebetulan di sebelah rumah itu ada tanah kosong, bukan tanahku sih, tanah orang kan gitu. Nah disitulah mulai berkebun. Kemarin udah beli itu apa, bibit anggur. Ya. Udah beli bibit anggur tuh, ya kan, udah beli bibit anggur. Nah sekarang itu aktivitasnya, ngeliatin anggurnya, ada tunasnya baru kan gitu. Pagi-pagi ngeliat ada tunasnya baru. Nah. Dan yang kedua adalah itu, di situ aku buat kolam ikan kecil 4 kali 3, ukurannya 4 kali 3. Tanamin apa? Nila. Ya tiap pagi makanin ikan kan gitu. Ngerecasnya seperti itu. Jadi punya itu, kalau aku bilang bukan hobi sih ya, karena hobinya udah banyak banget kan gitu. Jadi nyari kegiatan aja biar nggak tidur setelah sholat subuh kan gitu. Itu yang aku lakuin. Itu Tito. Wah, makasih Pak infonya Pak. Ya. Siap. Nah, Dari Pak Pak Arso nih Arso Pak. mungkin Pak, Boleh Pak. sebagai influencer berkebun nih kayaknya Pak, kalau saya lihat Pak, banyak yang terpengaruh Yang nih, Pak, dengan berhasil berkebun. mempengaruhi. Saya senang tadi tuh kalau Pak Mahmudi senang baca, saya sebetulnya senang nonton YouTube saya. Jadi kalau channel pertanian ya, terus channel saham, wah saya komplit tuh, channel saham itu komplit. Channel yang sifatnya tadi tuh mungkin psikologi juga ada juga tuh. Nah, coba subscribe analisa tuh psikologi tuh, psikolog. Jadi dari situ kita bisa banyak dapat ilmu ya. Dapat ilmu, dapat ide juga. Kalau saya sebetulnya lebih jarang itu kirim-kirim ke grup POD itu. Saya lebih sering kirim ke Pak Agus tuh. Ya kan kemarin saya kirim itu nanam ubi ya. Ubi, betul. Nanam ubi manis di karung. Di karung. Ah, jadi satu karung ke atas nanam mungkin kan. Itu ide-ide pertanian itu sangat banyak gitu. Jadi channel pertanian ya, makanya kemarin saya juga cari tuh
channelnya Bina Pertiwi ada apa enggak itu kan. Saya tahu tuh channelnya Kubota Construction Machinery itu ada itu kan. Ada juga channel-channel pertanian tuh yang subscribernya itu 1 juta, misalnya tentang petani-petani yang sukses. Apa aja tuh misalnya. Jadi banyak tuh akhirnya petani itu tidak miskin, petani itu kaya. Itu ada juga. Jadi dari mana kaya itu kan. Jadi apa aja yang lagi itu apa menanam porang. Nah, gitu-gitu. Jadi banyak ide-ide yang bisa kita dapat dari channel-channel YouTube ya. Channel YouTube kita lihatin itu kan. Ilmunya kita bisa dapat banyak gitu. Mungkin nonton YouTube itu tidak secapek baca. Tapi lumayan dapat informasi cukup banyak dan biasanya tuh kalau yang subscribernya banyak itu memang sudah terseleksi tuh, jadi memang bagus gitu. Jadi kalau subscriber banyak pasti bagus tuh. Nah itu ilmu-ilmu yang bisa kita dapat itu banyak dari situ. Nah tapi kalau ditanya sekarang hari-hari saya ngapa, saya sebetulnya pengen itu apa nyamain Pak Adi Surya lari. Tapi saya lari 5 kilo udah pegel semua, kakinya udah pegel. Nah tapi tadi tuh saya bilang harus maksa kan, itu Mas Tito tuh kan, saya di bawahnya dia tuh, itu nomor 1. Jadi kenapa saya lari ya tadi tuh ya, supaya saya pengen memaksa aja, memaksa diri sebetulnya saya bisa naik level sampai di level berapa sih gitu kan. Bisa nggak sih saya lari full setengah maraton, kalau maraton saya nggak bakalan kuat lah. Setengah maraton itu kan. Mungkin bisa jadi saya targetnya akhir tahun mau lari setengah maraton bisa jadi ya. Tapi nah ini cuman buat fun aja. Tapi kalau saya lari sendirian kan capek. Makanya saya tarik Pak Agus gitu kan. Jadi Pak Agus saya paksa juga. Pokoknya targetnya Pak Agus 18 kilo per minggu. Itu sih saya. Disesuaikan. Biar ingat. Ya Pak, terima kasih. Pak Agus nih terakhir Pak yang mau kali ini. Pak Mahmudi aja saya udah tadi. Pak Mahmudi udah jawab kemarin. Oh udah. Pak Mahmudi kemarin. Apa yang harus jawab? Saya udah dikupas tuntas sama Mas Tito. Oh gitu. Ya mungkin ada di channel YouTube saya Pak. Ya, Mas Tito, mungkin ini satu aja saya. Sekarang saya itu lagi punya hobi tapi hobi terpaksa. Ya kan, sama tuh seperti Pak Mahmudi. Tapi kalau Pak Mahmudi nggak terpaksa sih, Pak Mahmudi. Jadi saya juga salah satunya mencoba untuk mensosialisasikan itu di growth mindset. Ya kan, saya tuh kepengen belajar terus lah. Makanya saya tuh sekarang dipaksa setiap hari itu suruh baca buku itu minimal, jurnal itu minimal 10. Itu seperti itu. Nah ini yang bikin saya stres sebenarnya itu. Sama stresnya kayak Pak Mahmudi untuk urusan ini. Itu sih Mas. Ya. Oh iya itu. Itu tuh cerita tadi yang Pak Arso bilang ya. Kalau kita itu mau tumbuh, itu pasti di awal itu stres. Tapi kalau kita mampu melalui 21 hari berturut-turut, maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Gitu. Jadi jangan stres Pak Agus. Iya. Lanjutkan. Siap. Paksakan Pak ya. Paksakan. Diri yang habis dibaca di review boleh itu Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak atas inspirasinya Pak. Mas Tito, sekalian nih udah nanya bapak-bapak yang ada di sini. Pak Hesra mungkin juga bisa di-share Pak. Ya kalau saya sih hobi sih nggak kayak Pak Adi ya. Pak Adi hobinya sangat banyak dan sangat ya bervariasi ya. Kalau saya hobi saya itu kalau motor itu ikut-ikutan ya kan, biar bisa ya halo bro gimana bro gitu-gitu kan, brother gitu. Jiwanya jiwa nostalgia aja lah ya. Dulu anak motor jadi sekarang ya nostalgia ya. Nyasar tau kalau dan masalah juga nih karena kalau sekarang kan agak susah ya, jadi ya COVID dan lain-lain gitu ya. Ya jadi sekarang mungkin saya lebih banyak di musik gitu kan.
Kalau motor itu kita tiba-tiba pengen jam 12 malam naik motor kan repot ya, baru nyalain aja tetangga udah ribut nanti kan. Nah, kalau musik kita bisa main sendiri ya kan, malam-malam tiba-tiba saya kebangun, kepikiran sama apa tugas-tugas dari Pak Mamudi gitu kan. Wah, udah itu biar agak fresh dikit kita main gitu kan. Kayak gitu ya kalau hobi ya. Tapi ya mungkin belakangan ini yang saya lagi jadi ketertarikan saya itu agak-agak mirip tadi dengan Pak Arso itu ngelihat YouTube ya. Terutama saya ngelihat tentang digital marketing ya. Jadi saya merasa sih puluhan tahun kayaknya menimba ilmu soal marketing itu, tapi saya bilang ternyata itu baru marketing, saya pikir udah 4.0 gitu, ternyata masih 2.5 lah gitu ya. Karena kemudian yang saya lihat sekarang ini ada satu topik tentang digital marketing dan itu saya lihat hal yang apa ya, membuat ilmu marketing yang lama itu jadi kayak terkesan mesin tik ke printer gitu ya, mesin tik ke komputer untuk ngetik gitu, jauh banget gitu ya. Dan mungkin yang luar biasa itu bahwa ketika saya lihat ilmu-ilmu yang ada di YouTube ya, karena mau buka-buka buku ya masih terbatas juga ya yang bisa saya akses. Tapi saya lihat yang bisa saya pelajari dari yang sharing-sharing di YouTube itu juga cukup banyak gitu ya. Dan itu yang luar biasa itu anak-anak muda gitu. Jadi bagaimana saya belajar dari anak-anak yang mungkin umur 22, di bawah 30 tahun lah gitu kan. Oh, tapi mereka udah punya Ferrari loh gitu kan. Nah, artinya ini kan bukan asal apa ya, bacot doang gitu mereka. Ya mereka udah terbukti gitu, sukses menjalankan bisnisnya. Jadi buat saya itu jadi satu hal baru ya, pembelajaran buat saya bahwa ternyata ilmu itu nggak habis, teknologi itu berkembang terus ternyata bisnis itu juga bergeser ya. Itu menarik sekali ya. Sampai saya kemarin minta ke HC, tolong dong kalau ada sesi digital marketing saya diikuti nih, saya kok jadi sekarang ngerasa jadi kayak ketinggalan gitu ya, bahkan dibanding anak-anak muda. Ya kira-kira mungkin itu back ya. Jadi saya harap sih teman-teman juga ya. Saya kira banyak hal bisa kita pelajari dari berbagai media, dari berbagai sumber ya. Hobi kadang-kadang bisa juga jadi sesuatu yang ketertarikan dan bisa saling sambung menyambung lah ya. Hobi dan pengembangan diri bisa saling sambung menyambung. Saya kira gitu. Terima kasih, baik. Ya. Terima kasih Pak Esa atas sharingnya. Terakhir penutup saya mau dari Pak Mahmudi, Pak. Penyampaian untuk kalau harapannya dari marketing terhadap culture ini gimana? Harapan Bapak dari marketing, seluruh lapisan marketing. Ya. Terima kasih Rebecca dan juga teman-teman semuanya dari divisi marketing. Nah, bicara culture itu tadi nggak ada yang membedakan divisi marketing, sales ataupun PSED atau cabang site, karena culture itu adalah merupakan culture kita bersama. Jadi saya berharap yuk kita mulai memaknain culture ini dengan sungguh-sungguh, mulai dari diri kita, dari hal-hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan bersama. Dan yang nggak kalah penting itu adalah gini, yuk kita saling mengingatkan ya. Kadang-kadang karena kan tadi kita semua juga manusia ya. Siapapun baik itu tuh dari tingkat yang paling bawah sampai tingkatan paling atas, dalam hal ini adalah saya, itu tuh harus mampu menunjukkan dan juga mengimplementasikan culture grit di Bina Pertiwi. Tapi kadang-kadang kita kan karena manusia kan ada emosinya juga kan. Nah, kalau pas emosi itu seringkali lupa kan gitu kan. Nah, jadi kalau kita mendapatin diri kita atau teman kita sedang emosi, ya tolong diingatkan ya. Mas, Mbak, itu kok kayaknya tidak menunjukkan culture-nya grit ya. Nah, ketika kayak gitu enggak apa-apa tuh. Karena Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan seluruh insan Bina Pertiwi itu adalah berperilaku grit di setiap saat, di setiap waktu dan kapanpun dan dimanapun. Nah,
Rasa-rasanya itu dari saya. Semoga acara seperti ini dapat kita langsungkan secara rutin supaya benar-benar great culture itu menjadi mendarah daging dalam kehidupan kita hari-hari. Rasa-rasanya itu dari saya, Rebecca. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih Pak Mahmudi atas tutupnya Pak. Ini jadi challenge ya di divisi marketing. Tadi kita di-challenge juga bagaimana untuk kreatif, kita di-challenge juga bagaimana supaya benar-benar culture kita Grit ini mendarah daging di setiap karyawan yang ada di divisi marketing dan di seluruh karyawan Bina Pertiwi. Ya, terima kasih untuk Pak Mahmudi, Pak Adi, Pak Arso, Pak Agus, dan juga Pak Hasan atas waktunya hampir di marketing divisi Pak pada pagi hari ini. Demikian berakhir untuk acara Grit Day Marketing divisi hari ini. Bina Pertiwi. Bapak Ibu sekalian, semoga kesehatan dan protokol kesehatannya.